Selamat datang di video pembelajaran tentang tata negara dan pemerintah Indonesia. Pendidikan Pancasila untuk SMP kelas 8 oleh tim MGMP PPKN Kota Banjarbaru. Adapun topik pada bab ini yaitu lembaga penyelenggara negara, sistem pemerintah, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, kota dan pemerintah daerah istimewa. Yang pertama ada sistem pemerintahan. Pemerintah dapat dipahami secara sempit dan luas. Secara sempit, pemerintah dapat dipahami sebagai perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif beserta jajarannya dalam rangka mencapai tujuan negara. Secara luas, pemerintah dapat dimengerti sebagai perbuatan pemerintah yang dilaksanakan oleh badan-badan legislatif, eksekutif dan yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Sistem pemerintah lebih merujuk siapa yang menjalankan pemerintahan dalam suatu negara, seperti presidensial yang dipimpin oleh presiden dan parlementer dipimpin oleh perdana menteri atau raja. Di Indonesia kita menggunakan presidensial dalam pemerintahannya. Presidensial merupakan sistem pemerintah yang menempatkan presiden sebagai pusat kekuasaan eksekutif sekaligus pusat kekuasaan negara. Ciri-cirinya yaitu, 1. Penyelenggara negara berada di tangan presiden. 2. Kabinet dibentuk oleh presiden. 3. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. 4. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen. 5. Parlemen memiliki kekuasaan legislatif. 6. Presiden tidak diawasi langsung oleh parlemen. Selanjutnya parlementer, sistem pemerintahan yang parlementernya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Ciri-cirinya yaitu, 1. Raja, ratu atau presiden adalah kepala negara. 2. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. 3. Parlemen memiliki kekuasaan besar sebagai badan perwakilan dan lembaga legislatif. 4. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif. 5. Dalam sistem dua partai, ketua partai yang memenangkan pemilu menjadi perdana menteri sekaligus pembentuk kabinet, partai yang kalah sebagai pihak oposisi. 6. Dalam sistem banyak partai, formatur kabinet dibentuk secara koalisi. Selanjutnya kita membahas dinamika sistem pemerintahan Indonesia, seperti periode waktu, bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang pertama, pasca kemerdekaan yang terjadi pada tahun 1945 sampai 1949. Bentuk negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial dan konstitusi UUD 1945. Yang kedua, Republik Indonesia Serikat atau RIS, yaitu dari tanggal 27 Desember tahun 1949 sampai tanggal 15 Agustus tahun 1950. Bentuk negara serikat bentuk pemerintahan republik sistem pemerintahan kuaso parlementer konstitusi RIS. Yang ketiga, pasca RIS yaitu dari tanggal 15 Agustus tahun 1950 sampai tanggal 5 Juli tahun 1959 bentuk negara kesatuan bentuk pemerintahan republik sistem pemerintahan parlementer konstitusi Undang-Undang Dasar 1950. Yang selanjutnya, Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 oleh Presiden Soekarno. Yang memutuskan beberapa hal, yaitu 1. Memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 2. Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1953. Pembuatan Konstituante 4. Pembentukan MPRS dan DPAS. Bentuk negara kesatuan. Bentuk pemerintahan republik. Sistem pemerintahan presidensial. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Demikian penjelasan tentang sistem pemerintahan. Terima kasih sudah menonton video ini.